Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga di saat ini kita dapat hadir kembali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk di majlis ilmu. Semoga senantiasa Allah memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita, mudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita, mengabulkan hajat dan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang saya muliakan, kata kita yaitu tentang syaratnya sujud, syarat sahnya kita sujud. Ya. Bahwasanya syarat sahnya sujud itu ada 7. Yang pertama itu bersujud dengan 7 anggota sujud. Ya. Jadi 7 anggota sujud kita, mulai dari jidat, kedua tangan, kedua dengkul, dan kedua jari-jari kaki. Itu semuanya ada 7. Ya, jari kaki sepasang 2, dengkul sepasang 2, 4, terus tangan sepasang 2, 6, 1, jidat. Itu semuanya harus terkena tempat sujud. Ya. Terus yang kedua, wa antakuna jabhatuhu maksufah. Itu jidatnya harus terbuka, nggak boleh ketutupan sesuatu. Ya. Kalau cuma sekedar rambut sehelai 2 helai nggak jadi masalah. Nah, yang penting ini jidatnya ada satu bagian dari kulit jidat kita yang nempel ke tempat sujudnya. Ya, kalau ketutupan semuanya maka nggak bisa. Kecuali kalau emang penyakit ada perban di sininya, di jidatnya, itu nggak jadi masalah. Terus yang ketiga, wa tahammulu bi ra'sihi. Dan ketika sujud itu harus kita menekan kepala kita. Seandainya ditaruh bantal, itu bantal cegok ke dalam, ya. Yang tadinya bantal tuh munjung gitu ya. Kita kalau sujud taruh jidat di situ sampai dia ke dalam, neken. Jadi nggak boleh cuma sekedar nempel, tapi benar ada istilahnya yang nggak kita tahan lah. Kalau di sujud itu kan kalau kita nahan kan berarti istilahnya nggak, pala kita cuma sekedar nempel. Ya. Ya. Jadi beban tuh benar-benar di kepala ada dan kita taruh di tempat sujud. Nekennya juga jangan keterlaluan. Jangan ditekenin banget, kecuali kalau lagi puyeng banget kan nggak apa-apa. Kalian sujudnya pentol gini gitu. Ya. Watahamul firasihi. Terus syarat yang keempat, wa adamul huwi li ghairihi. Dan sujudnya itu turun dia dari i'tidal ke sujud itu nggak ada tujuan lain selain sujud. Kecuali kalau dia punya tujuan duitnya jatuh misalkan, dia turun tuh mau ngambil duit sekalian sujud, nah itu nggak bisa. Harus emang tujuannya murni untuk sujud, ya. Atau mau ada anaknya misalkan dia mau gendong atau mau lagi sholat, boleh gendong anak. Itu pernah dilakukan oleh Nabi, ya. Boleh. Nabi pernah cucunya, beliau lagi sholat, cucunya ada di samping beliau, ketika bangun nih diangkat sama Nabi sholat sambil gendong cucunya, Nabi Muhammad SAW. Ya, cuman kita harus tahu dia ini nggak najis istilahnya, ya, nggak ngompol, nggak ada segala macam. Terus juga wa alla yasjuda 'ala syai'in yataharraku biharakatihi. Dan hendaknya dia jangan bersujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakannya. Ya. Bergerak dengan gerakannya, seperti sorban yang dia pakai, peci yang dia pakai sehingga nutupin jidatnya, sorban dia pakai nutupin jidatnya. Kecuali kalau kemarin taruh di bawah. Jadi yang anggota sujud itu yang wajib dibuka, pertama jidat, ini nggak boleh dia ditutupin, ya. Jidat ini nggak boleh, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua tangan, sunnah ditutupin. Jadi kalau kita sholat pakai sarung tangan nggak masalah, sunnahnya mah terbuka, ya. Sunnahnya terbuka. Begitu juga perempuan, karena auratnya perempuan itu cuma wajah sama telapak tangan. Jadi kalau telapak tangannya segini masih kelihatan, mah nggak batal perempuan, ya. Kecuali kalau udah sampai
sini sikutnya kelihatan ya, itu udah batal sholat bro, karena aurat. Terus wajib ditutup. Kalau buat laki-laki yang wajib ditutup adalah dengkul, karena dengkul aurat, kalau nggak ditutup batal sholatnya. Ya. Dan wajib ditutup buat perempuan dan sunnah dibuka buat laki-laki itu kaki. Nah kaki itu sunnahnya dibuka. Ya. Artinya kalau sholat pakai kaos kaki nggak jadi masalah, boleh. Ya, boleh sholat pakai kaos kaki. Tapi kalau perempuan mau wajib ditutup karena kakinya aurat. Kalau dia misalkan sujud kakinya kelihatan, batal sholatnya. Kita nih melihat istri kita lagi sujud kakinya kelihatan, ya. Kalau kita langsung tutupin, ya langsung tutupin itu mukenanya, tutupin kakinya, udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita nggak tutupin, ya paling nggak kita bilangin sholat tuh nggak satu, kaki kelihatan misalnya, ya. Allah yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Terus juga yang keenamnya wartifa'u asafilihi ala alihi, dan meninggikan yang rendah dari tubuhnya ala alihi, atas yang tinggi dari tubuhnya, yaitu meninggikan pantat dan merendahkan kepala dalam sujud. Dan yang ketujuhnya adalah at-tuma'ninatu fihi, tumanina di dalam sujud. Ya. Nah kemarin saya sudah jelaskan bahwasanya di dalam sujud itu sunnah kita tartib, berurutan, ya. Jadi berurutan itu ketika kita sujud itu pertama yang kita letakkan itu adalah dengkul dulu. Habis dengkul tangan, ya. Habis tangan jidat sama hidung bareng. Jangan jidat baru ke hidung, tapi barengin kalau bisa jidat sama hidung bareng ketika sujud. Kalau kaki mau udah duluan soalnya dia nempel, ya. Jadi habis dengkul, pas kita turun itu dengkul dulu yang ditaruh. Habis itu tangan, baru jidat bareng sama hidung. Kalau hidung sunnah ditempelin, kalau jidat wajib, hidung hukumnya sunnah. Makanya kalau hidung maka tutup pakai masker lagi sholat, nggak batal sholat. Ya, kecuali kalau maskernya digeser ke jidat sini, hidungnya nempel, jidatnya kagak, nggak batal sholat. Ya. Ya, itu. Tapi kalau Imam Malik beda, cara sujudnya Imam Malik dia sunnahnya justru tangan dulu. Habis tangan baru dengkul. Habis dengkul baru jidat sama hidung bersama. Karena hukum hidung itu ada yang mengatakan wajib ditempelin ketika sujud. Tapi mazhab kita Imam Syafi'i itu hukumnya sunnah. Nah berdiri daripada sujud atau mau kita rakaat berikutnya, ya. Jadi yang sunnahnya itu pas kita berdiri yang diangkat adalah dengkul dulu. Dengkul baru tangan. Yang pertama pasti ya pala udah diangkat duluan. Ya, kalau pala belum diangkat, dengkul diangkat gimana modelnya? Ya pala kan udah diangkat nih. Tangan sama dengkul masih nempel ya dalam posisi sujud. Ya. Atau kalau kita lagi duduk misalkan nih duduk, kalau kita jalan satu istirahat, maaf gini. Ya, habis sujud kan duduk istirahat nih. Jadi begini posisinya, nah, kita naik tuh. Ini dulu diangkat baru tangan. Walaupun ada yang mengatakan tangan begini terus begini, tapi sunnahnya posisi tangan itu masih di bawah, terus kita angkat baru kita naik. Ya, tangan belakangan gitu. Pas kita naik rakaat berikutnya. Jadi istilahnya tuh kita berdiri dari sujud itu seperti orang yang kesulitan, ya. Seperti orang yang kesulitan berdiri yang menunjukkan ya kalau kita ini lemah istilahnya ya. Nah, itulah pembahasan kita di pertemuan sebelumnya ya, itu dalam melaksanakan ibadah sujud. Dan itu tata cara yang sunnah ya, yang mengikuti syariat Islam. Dan disunnahkan kita dalam bersujud itu untuk banyak berdoa ya. Terutama doa yang dicintai oleh Allah kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah Allahumma inni dhalamtu nafsi zulman kabira atau zulman kasira faghfirli. Ya, itu doa yang paling disenangi oleh Allah ketika kita sujud. Yang mengatakan adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib.